meledak. Oke teman-teman, di video kali ini nih kita mau mengupdate Auranti Grade B kita yang kita beli 3 hari yang lalu tuh ya. Kita bakal update di sini, tapi sebelum itu kita bakal kuras dulu ya untuk tanknya tuh, karena di bagian bawahnya tuh teman-teman bisa lihat sangat kotor ya, nggak enak juga kan di video. Makanya kita bersihin supaya ikannya juga nyaman, airnya tetap terjaga bersih. Kita bersihkan dulu, kita sipon bawahnya menggunakan selang aerator tuh ya teman-teman ya, selang kecil tuh. Kita kuras sekitaran 20% lah dari volume airnya. Oke, ini untuk ikannya nggak takutan dia ya. Ini juga buat ngelatih mental teman-teman, jadi ikannya tuh biar terbiasa dia dengan tangan kita, supaya nggak takut-takutan. Itu juga ikannya kepo tuh, tangan saya beberapa kali digigit sama dia. Mungkin dikira bakal dikasih makan ya. Oke, tangan saya tuh digigitin terus. Oke, ini udah lumayan bersih. Untuk bawahnya ini dah, kalau kita nggak menggunakan substrat jadi kotorannya itu terbang-terbang, dia beda dengan kita menggunakan pasir gitu ya bawahnya. Jadi dia bakalan tertahan di pasirnya kotorannya gitu. Kalau nggak tuh bakalan kayak gini dah. Kita harus rajin-rajin buat bersihin supaya nggak nempel di sirip-sirip ikannya gitu. Itu yang bisa menyebabkan jamur teman-teman. Apalagi dia Auranti itu ya, Auranti PO-an tuh rawan. Oke, ini untuk tanknya udah cukup bersih, bawahnya tuh udah lumayan bersih. Dan ini juga bakalan saya langsung tambah menggunakan air yang ada di rumah teman-teman. Saya pakai air apa namanya, pakai air sumur jadi pede, nggak isi ngendapin air lagi. Udah bersih, sekarang kita lanjut kasih air ya di tanknya. Oke teman-teman, sekarang tanknya udah bersih nih ya. Sekarang lanjut kita review ikannya. Ini di bagian kepalanya, yang di video sebelumnya tuh ya kan sisiknya tuh lepas semua tuh. Ini saya bakal cantumin juga foto-fotonya yang pas pertama kita belilah ikannya. Nah seperti itu ikannya sebelum kita pas baru kita beli itu. Teman-teman bisa lihat di atas kepalanya tuh sama di ekornya. Nah ini perbedaannya nih yang sekarang. Di atas kepalanya tuh untuk sisik barunya udah tumbuh ya. Itu yang putih-putih itu sisik barunya. Bentar, mana fokusnya? Nah itu deh, teman-teman bisa lihat. Dan di bagian ekornya juga ya, di bagian ekornya juga udah tumbuh. Ini saya pancing ikannya pakai mainan karet-karetan. Nah itu dia bagian ekornya, teman-teman bisa lihat udah mulai rata. Dan warnanya juga nih teman-teman udah mulai kelihatan sedikit glowing lah. Apalagi ini di tank yang nggak disetting udah gini warnanya. Kalau disetting nih nambah cakep. Itu ikannya udah cukup aktif banget ya. Dan di sini saya untuk pakan saya pakai cacing sama ulat Hongkong, sama beberapa saat juga saya kasih pelet ya, tapi nggak banyak, paling 3 butir aja untuk ngelatih dia juga untuk makan pelet gitu.
supaya nanti pas dia udah sembuh tuh biar dia udah biasa lah makan pelet, biar bisa ngepush warnanya juga. Ikannya udah mulai bagus banget kondisinya. Oh ya, ini untuk barnya juga simet nih teman-teman. Barnya ini 8/8 ya, dan lumayan rapi juga. Tuh, untuk sirap atasnya mulus banget, sirip bawah, dorsal bawah juga nggak ada apa-apa ya, nggak ada sobek atau kenapa-kenapa. Nah, ini dia untuk bagian kepala. Ini yang saya senang banget di bagian kepala ini. Padahal ini baru 3 hari loh teman-teman, udah nutup lah gininya, sisiknya tuh udah numbuh ya dengan sisik baru. Tuh yang putih-putih yang kayak panuan tuh, itu sisik baru ya tuh. Terima kasih juga udah nonton sampai di menit sekian ya. Jangan lupa juga di subscribe buat ngedukung channel ini supaya kedepannya lebih bagus lah. Kita bakal update ikan-ikan ini. Dan ini juga ada beberapa ikan nih di sini teman-teman. Nah, ini auranti saya. Itu juga ada auranti. Yang di sebelahnya ini andraunya. Ntar ini. Oke, kita balik ke topik lagi. Ya, ketinggalan nih lagi satu. Si bocil barbar. Oh ya, di kolom komentar juga saya sempat baca tuh, katanya kalau auranti grade B tuh gimana ya, susah penyembuhannya gitu. Tapi kalau menurut saya sih tergantung ikannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ikannya itu lukanya itu parah, contohnya tuh kayak body root gitu ya, atau enggak udah sisik kapas atau jamur kapas tuh udah lumayan susah emang teman-teman. Tapi kalau di kasus ikan saya nih, cuman dia sisiknya aja yang ngelupas, terusan di bagian kepalanya juga ada luka sedikit tuh, sama di bagian ekornya tuh hilang setengah lah ekornya, siripnya, tapi ya bukan bodinya. Jadi masih gimana ya, masih gampang lah penyembuhannya gitu. Di sini saya juga menggunakan cuma akriflavin sama ulat Hongkong sama cacing gitu doang. Dan itu tuh di 3 hari ini perkembangannya tuh udah kelihatan banget untuk penyembuhannya gitu. Jadi itu menurut saya, kalau ikan yang sakitnya lumayan parah tuh, apalagi ikan PO-an, emang agak susah teman-teman untuk disembuhinnya tuh gitu. Ya teman-teman, kalau mau beli auranti grade B juga harus pilih-pilih lah. Biarpun dia di grade B, tapi kita harus milih-milih ikannya. Milih-milih dalam artian tuh lukanya nggak begitu parah lah, kita pilih yang masih mungkin kita rawat, yang masih mungkin kita rawat untuk kedepannya gitu.
Oke, mungkin sekian aja untuk video updatean Auranti Grade B saya ini. Untuk teman-teman yang udah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara di subscribe, komen, dan like ya setiap video-video yang saya buat. Sampai jumpa teman-teman, thank you.